Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur di hadapan Tuhan, di pagi hari ini kembali izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara seraya membagikan berkat firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dahulu orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi sulit sekali untuk duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Hal tersebut dikarenakan superioritas orang-orang Yahudi yang memandang orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Sulit sekali bagi mereka untuk dapat hidup bersama menjadi satu. Namun oleh darah Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Paulus ingin menjelaskan tidak ada lagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, sebab semua tembok perseteruan yang ada di antara kita telah dihancurkan. Kesenjangan yang ada yang memisahkan kita telah dijembatani oleh darah Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Semua yang ada di dalamnya telah didamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, mari kita dengarkan ada beberapa poin penting yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Perenungan yang pertama, bahwa dalam Kristus hidup kita mengalami perubahan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, dahulu yang jauh sekarang menjadi dekat. Kita disebut oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang dahulu dalam tanda kutip jauh. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan pernyataan tersebut? Hal pertama yang kita pahami bahwa kita memang dahulu jauh dari Allah, karena kita adalah orang-orang yang menerima dampak dari dosa Adam dan Hawa. Pada sisi lain, Allah juga menjadi jauh dari kita, bahkan terpisah dengan kita karena Dia adalah Allah yang kudus. Selanjutnya, yang kedua yang perlu juga kita mengerti dan pahami ialah bahwa kita adalah orang-orang yang jauh, dalam artian tidak ada hubungan darah, hubungan suku dan hubungan budaya. Dengan lain kata ialah bahwa kita ini tidak ada pertalian sama sekali, atau kita sangat berbeda. Sahabat-sahabatku di dalam Tuhan, tetapi oleh darah Kristus kita yang dahulu jauh dari Allah sekarang telah menjadi dekat. Allah yang tadinya transenden, sekarang oleh Kristus Allah menjadi imanen atau menjadi dekat dengan kita. Allah yang telah menjadi Bapa kita dan kita anak-anaknya. Kita yang tadinya jauh oleh karena tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan suku, tidak ada hubungan budaya, dan tidak ada hubungan keluarga. Oleh darah Kristus kita menjadi dekat, menjadi saudara, menjadi satu tubuh, dan menjadi satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah, di mana Allah sendiri menjadi satu-satunya Bapa kita yang menyatukan kita. Sahabatku di dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam pimpinan dan tuntunan bimbingan, arahan dan ilham Roh Kudus menuliskan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota dari keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Di dalam Kristus kita bukan orang asing, melainkan menjadi warga dari satu komunitas orang-orang yang dikhususkan menjadi warga kerajaan surga. Kita hidup dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga Allah. Itu poin pertama yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini.
Poin kedua yang jadi perenungan kita adalah sebagai keluarga Allah kita disatukan oleh darah Kristus dan dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus. Para sahabatku di dalam Tuhan, kita tidak lagi berkumpul karena ikatan kedaerahan dan kesukuan, melainkan karena pengakuan dan pengalaman iman yang sama bahwa kita ditebus oleh darah Kristus. Oleh sebab itu dalam persekutuan kita, dalam interaksi kita tidak lagi boleh membeda-bedakan antara suku, ras, golongan atau apa saja, karena kita disatukan dan senasib di dalam Tuhan, karena Tuhan yang sama telah menebus kita dari kuasa dosa dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu kita dipersatukan di dalam Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Kita dulu sama-sama orang berdosa, tetapi Tuhan sudah ampuni kita. Oleh sebab itu mari kita menjalin kebersamaan di dalam satu ikatan, yaitu kasih Allah yang telah menyatukan kita. Itu poin kedua yang kita renungkan di pagi hari ini. Poin yang ketiga yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini adalah kita dilahirbarukan sebagai anak-anak Allah yang terikat dalam ikatan keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah. Di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi satu minum dari roh. Tidak mengherankan Yesus berkata, saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan ialah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lebih jelasnya lagi dicatat oleh penulis Injil Matius demikian, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 2 ayat 50. Oleh sebab itu saudara-saudaraku di dalam Tuhan, jadi gereja persekutuan yang dibangun berdasarkan kesukuan, kedaerahan atau kesamaan strata sosial tidak lagi relevan di masa sekarang, tidak sejalan dengan panggilan gereja, yaitu menjadi keluarga Allah, keluarga yang am dan kudus. Mari kita sebagai pembawa damai meninggalkan pola kedaerahan, pola kesukuan, serta adat istiadat, karena hal-hal itu akan menjadi sekat yang memisahkan kita. Karena itu marilah kita menikmati kedekatan kita dengan Kristus dan sesama, merayakannya dengan penuh sukacita di dalam pertemuan ibadah-ibadah kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita tahu bahwa kita yang dulu jauh dari Allah telah menjadi dekat melalui pengorbanan Yesus. Oleh sebab itu mari kedekatan yang sudah ada ini kita bangun terus menerus. Kita jalan komunikasi dengan Tuhan, kita menjalin relasi yang intim, yang akrab dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan, lewat doa-doa kita setiap hari, lewat pujian penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Demikian juga kita membangun relasi yang baik dengan sesama kita, sehingga kita menjadi satu tubuh, satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bekerja. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ingat status kita yang baru, kita adalah orang-orang tebusan Allah. Maka berperilakulah sebagai anak-anak Allah, baik dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu, dalam keluargamu, atau dalam setiap kehidupanmu tiap-tiap hari. Dialah Allah tinggal diam di dalam kehidupan kita, menjadikan kita menjadi alat berkat-Nya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu selamat bekerja. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.